Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku dan teman-temanku akan membawakan kabar baik tentang bersyukur dan sabar. Baik, perkenalkan saya Luciana Ayu Fajarwati, bisa dipanggil Ayu, dan di sini ada rekan saya. Salsa Putri Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Salsa. Di sini kami berdua sebagai moderator. Baik, silahkan untuk memperkenalkan diri. Saya Anggi Febriana Putri, biasa dipanggil Anggi. Aku Aris Sri Rahayu, biasa dipanggil Ari. Baik, sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu bersyukur dan sabar. Menurut kalian, bersyukur itu apa sih? Kalau menurut aku, bersyukur itu menerima takdir apa yang Allah berikan dari hal-hal kecil ya. Misalnya setiap kita diberikan Allah kesehatan atau diberikan makan, intinya kita harus tetap bersyukur, kayak kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau menurut Ani sendiri, bersyukur itu apa? Bersyukur itu ya kayak tadi, merasa cukup sama apa yang diberikan oleh Allah, terus merasa bahwa semua ini tuh cuma titipan gitu, jadi kayak kita nggak merasa sombong kayak gitu. Baik, kalau menurut kalian berdua tuh mengapa sih kita harus bersyukur? Alasan kita harus bersyukur itu biar kita nggak merasa sombong gitu, terus kita harus lebih rendah diri karena kan semua itu hanya titipan gitu. Kalau Ari? Kalau aku, alasan kenapa kita harus bersyukur ya, biar kita tuh berterima kasih gitu kepada Allah. Soalnya kita ini kan hanya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, jadi kita harus tetap berterima kasih gitu atas Sang Pencipta. Terus, menurut kalian bagaimana sih cara kita bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Cara kita bersyukur dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari hal-hal kecil ya, yang aku bilang tadi. Setiap langkah yang kita lakukan, setiap langkah yang kita jalani itu dari hal-hal kecil, misalnya diberikan kesehatan, terus diberikan rezeki yang lancar. Kita mengucapkan alhamdulillah setiap kita melakukan aktivitas-aktivitas, itu rasa bersyukur sih. Menurut Anggi, gimana sih cara Anggi bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Kalau aku cara bersyukurnya itu kayak menerima semua gitu, kayak yang dikasih sama Allah, walaupun itu kadang kan ada beberapa yang mungkin menurut Allah itu baik untuk kita, kayak ya Allah kenapa sih harus kayak gini gitu kan. Kayak aku berusaha untuk lebih bersyukur gitu, untuk menerima hal itu gitu. Soalnya kan ada ya orang tuh kayak kurang puas kayak gitu ya, karena pada dasarnya manusia itu nggak punya rasa puas. Kalau menurut kalian berdua, apa sih dampak bersyukur yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari? Dampak bersyukur ya, dampaknya ke diri sendiri sih, jadi lebih tenang, terus kita jadi lebih menikmati semua yang diberikan Allah, kita jadi nggak banyak mengeluh, terus kita setiap langkah yang kita yang diberikan Allah itu jadi lebih mulus gitu jalannya, lebih lancar gitu jalannya. Kalau menurut Anggi? Itu dampaknya sama sih, kayak kita menjadi lebih tenang, terus semua yang terjadi itu kayak kita berusaha untuk mengambil dari sisi positifnya gitu, biar kita nggak selalu merasa kurang-kurang terus gitu. Menurut kalian, perbedaan antara bersyukur dan sabar itu apa? Kalau bersyukur itu kan menerima takdir apa yang Allah berikan, berterima kasih kepada Allah gitu kan. Terus kalau sabar itu kita lebih berlapang dada setiap apa yang Allah berikan gitu. Misalnya dalam segala hal ujiannya gitu, kita harus tetap berlapang dada, ya bersabar. Kalau menurut Ami sendiri? Iya, bersyukur itu kayak menerima semuanya gitu yang diberikan sama Allah. Terus kalau sabar itu kayak kita menahan diri untuk tidak kayak mengeluh kayak gitu.
Baik, kalau menurut kalian berdua tuh gimana sih cara menghadapi suatu ujian atau cobaan itu dengan rasa sabar? Bagaimana cara kita Menghadapi suatu ujian atau cobaan itu dengan rasa sabar. Jadi kalau aku sendiri kayak berusaha buat nenangin diri sendiri sih, nenangin dulu, kayak berusaha untuk berpikir positif. Kalau hal ini tuh pasti ada hal baiknya juga gitu. Ada sisi positifnya kayak Iya. gitu ya. Kalau menurut Ari? Kalau menurut aku ya tadi ya kayak Anggi itu, aku juga lebih menenangkan diri untuk melihat hal-hal kecil lainnya gitu. Jadi nggak harus ke negatif terus gitu kan. Jadi ya itu lebih menghadapi. Semua itu ada hikmahnya kayak Iya. gitu ya. Terus kan kalian nih kalau ada ujian tuh kan menghadapinya dengan rasa sabar. Nah, dampaknya itu apa sih? Dampak kalian menghadapi ujian dengan rasa sabar? Dampaknya jadi kayak lebih tenang ya. Jadi kita tuh bisa menemukan jalan keluarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak sabar, jadi semuanya itu berantakan, nggak ada jalan keluarnya. Ya, nggak nemu solusinya kayak gitu Iya. ya. Terus kalau menurut Anggi? Dampaknya itu kayak kita jadi lebih tenang, bener tadi. Terus kita jadi lebih tahu nih kalau ternyata yang mungkin kita inginkan itu tuh nggak selalu baik gitu buat kita gitu. Mungkin yang menurut kalian buruk tapi bagi Allah baik kayak gitu ya. Iya. Nah, kita kan sudah berbicara tentang sabar dan bersyukur nih. Menurut kalian apa kesimpulannya yang bisa diambil? Kalau aku kesimpulannya karena bersyukur dan sabar ini berdampingan ya. Kalau misalnya untuk bersyukur itu kan setiap suka yang diberikan Allah kita berterima kasih kan. Nah kalau untuk yang bersabar setiap duka yang Allah berikan itu kita harus tetap bersabar. Jadi kayak ada di mana Allah berjanji itu kalau misalnya orang yang bersyukur dan bersabar itu pahalanya kan besar. Jadi yang kita bisa ambil itu dalam setiap yang Allah berikan itu kita lebih tenang, bisa bisa menemukan jalan keluarnya gitu. Kalau aku kesimpulannya bersyukur dan bersabar itu kan hal positif gitu. Jadi kalau keduanya digabungin itu menjadikan kita kayak lebih beriman kayak gitu kan. Terus kita juga menjadi lebih tenang kalau kita bisa bersabar dan bersyukur atas apa yang diberikan gitu sama Allah. Itu sih. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast kali ini berarti kalau menurut kalian berdua itu bersyukur itu pengakuan dari nikmat Allah, gimana kalian tuh bisa berterima kasih atas rezeki, atas nikmat Allah yang diberikan. Terus juga kalau untuk sabar tuh kalian bisa menghadapi cobaan atau setiap masalah itu dengan rasa yang lapang dada, yang rasa ikhlas gitu ya. Iya, lebih mendekat kepada Allah. Iya. Baik, podcast pada hari ini kita cukupkan. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you teman-teman.